Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Oke, kali ini nerusin alur cerita dari manhwa Demon King Cheat System part ke-17. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya diceritakan bagaimana Demon King Adesalai bereinkarnasi ke tubuh Zhou. Setelah itu Zhou sudah menyelesaikan tantangan dungeon dan kembali ke tempat sebelumnya. Sistem memberitahu kalau ada misi Heart of Universe. Zhou akhirnya tahu kalau sumber dari semua ini adalah Heart of Universe. Tantangan dungeon ini juga masih ada dan masih terus berjalan. Wang Aoshan mendekatinya, melihat dari ekspresi Zhou. Dia tahu kalau Zhou sudah menyelesaikan tantangan dungeon. Zhou bertanya kenapa Wang Aoshan bisa tahu itu. Wang Aoshan mengungkapkan dirinya, ternyata dia ini adalah reinkarnasi dari Moki, Phantom Elf yang sebelumnya bersama Zhou dan Saire. Zhou kaget saat tahu kalau Wang Aoshan adalah Moki. Dia tanya, apa kau juga melintasi universe? Wang Aoshan mulai bercerita bagaimana dia bisa berakhir di dunia ini. Heart of Universe terpecah menjadi 3 bagian, satu di Zhou, di Saire, dan Moki. Ketiganya terpisah ke tempat yang berbeda. Moki membuka gerbang ruang dan waktu untuk menemukan Saire berada, dan Moki menemukan dunia baru yaitu tempat ini. Moki tidak menyangka tiba-tiba banyak portal yang bermunculan di setiap kota dan menjadi awal bagi invasi alien di dunia ini. Moki menyadari kalau dalang dari semua ini adalah Saire. Saire menggunakan Heart of Universe untuk memanggil para makhluk dari dunia lain untuk menyerang bumi. Zhou paham, Saire berada di sini untuk terus menyerang dunia lain dan meningkatkan kekuatannya. Moki membenarkan kalau Saire ingin meningkatkan kekuatannya, tapi bukan dengan menyerang dunia lain. Zhou bertanya apa maksudnya. Saire berencana melahap player. Bagi Saire, makhluk biasa sudah tidak bisa memuaskan hasratnya. Tapi para player terus berkembang dan meningkatkan kemampuan mereka. Tapi ada sesuatu yang mengganggu rencana Saire. Dia tidak pernah menyangka kalau di dunia lain ada musuh yang tidak bisa dia kalahkan dan membuat Saire terluka parah. Zhou kaget, dia sudah tahu apa itu. Wang Aoshan membenarkan pemikiran Zhou. Musuh yang tidak bisa dikalahkan Saire itu adalah Demon King Adesalai, dan bentuk reinkarnasi manusia Saire adalah Zhang Hao. Wang Aoshan meneruskan, invasi dunia lain dan kedatangan para Demon King semuanya adalah rencana Saire, atau kupanggil saja sekarang Zhang Hao. Bagi Zhang Hao, dunia ini hanyalah tempat pembantaian, tempat yang dia buat untuk dirinya sendiri, dan tempat yang dibuat untuk meningkatkan kekuatannya. Saat itu Kaoru dan Nana berjalan mendekat. Kaoru bilang ini sudah waktunya kembali ke dungeon dan ini giliran bagi Zhang Hao. Zhao bilang kita harus memikirkan hal ini matang-matang. Kalau dia benar-benar Saire, maka setelah bertahun-tahun kekuatan dia mungkin sudah mencapai level di luar kemampuan mereka, kata Zhou sambil membuka dungeonnya. Tapi saat itu dari dungeon itu muncul Zhang Hao yang tersenyum senang dan berterima kasih atas pujian Zhou. Wang Aoshan dan Zhou kaget dengan kemunculan Zhang Hao. Zhou bertanya bagaimana bisa Zhang Hao datang kemari. Zhang Hao tidak menjawab itu, tapi memasang wajah menakutkan. Dia tanya, jadi siapa di antara kalian yang ingin mati duluan? Saat itu Kaoru dan Nana sudah maju menyerang Zhang Hao. Kata keduanya yang mati adalah Zhang Hao. Zhang Hao diam saja menerima 2 serangan dari Awaken itu. Ada pelindung di seluruh tubuhnya yang berhasil menghalau 2 serangan. Dengan tawa mengejek, dasar bodoh, serangan kalian bahkan tidak akan bisa menggoresku. Tapi aku adalah orang yang baik. Kalau kalian berlutut dan memohon kepadaku, aku akan membiarkan kalian hidup selama 10 tahun lagi. Setelah itu aku akan mengambil nyawa kalian. Wang Aoshan bicara, Saire, jangan pura-pura bodoh. Kalau kau membunuh kami sekarang, maka kekuatanmu akan berkurang drastis. Zhang Hao bertanya, kenapa Wang Aoshan melawannya? Padahal mereka berasal dari ras yang sama atau Phantom Elf.
Zhang Hao selalu baik kepadanya. Tapi kenapa Wang Aosan malah membela mereka? Zhang Hao bilang, jangan marah lagi, sekarang ikutlah denganku. Tempatku adalah rumahmu sesungguhnya. Saat itu ada serangan yang begitu cepat. Serangan itu mengenai pipi Zhang Hao. Zhang Hao menerima luka tebasan. Jangan lupakan aku, Saire. Zhao Qing sudah dalam wujud Ade Salai sudah berada di belakang Zhang Hao yang lengah. Zhang Hao masih tenang-tenang saja. Dia bilang sudah mendapatkan pecahan lain Heart of Universe dari Moki atau Wang Aosan. Dan sekarang pecahan terakhir itu pasti ada di dalam tubuh Ade Salai. Ade Salai menjawab, siapa yang tahu? Atau itu mungkin sudah hilang dalam ruang dan waktu, dan kau tidak akan pernah menemukannya. Zhang Hao tertawa. Itu menarik, setelah aku membunuhmu, aku akan mencarinya. Ini benar-benar hari yang indah. Zhang Hao bilang, seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Saat itu Zhang Hao mulai bertransformasi. Muncul sayap di punggungnya. Sekarang ayo kita mulai pestanya. Tubuh Zhang Hao terselimuti cahaya terang. Ade Salai yang melihat itu hanya bisa tertegun. Ledakan terjadi di tempat Zhang Hao. Ade Salai tahu Zhang Hao akan berubah menjadi Demon King. Dia bertanya Zhang Hao akan menjadi Demon King seperti apa? Karena Ade Salai tidak pernah melihat aura seperti ini. Wang Aosan bilang semenjak dia dikalahkan oleh Ade Salai, Heart of Universe membagikan jiwa dari para Demon King yang sudah mati dan membuat player mewariskan kekuatan para Demon King. Beberapa orang dikendalikan oleh kekuatan itu dan beberapa lainnya berhasil mengendalikan kekuatan mereka. Saire atau Zhang Hao mempunyai kekuatan Demon King terkuat di seluruh semesta, Overlord Demon King. Ini wujud Zhang Hao sekarang tidak seperti wujud Demon King, wujudnya seperti malaikat. Zhang Hao bilang walaupun tubuhnya ini belum mencapai tahap sempurna, tapi ini sudah cukup untuk membunuh beberapa semut. Zhang Hao tampak seperti mencengkram sesuatu dan menghancurkannya. Saat itu terjadi retakan besar di langit. Ade Salai bingung apa yang terjadi. Nana dan Kaoru kaget saat melihat tubuh mereka mulai menghilang. Ade Salai bertanya apa yang terjadi dengan mereka. Saat itu Wang Aosan datang membuat pelindung untuk melindungi keduanya. Katanya Zhang Hao menggunakan kekuatan Heart of Universe untuk mengendalikan dimensi dan di tubuh Ade Salai ada pecahan Heart of Universe. Jadi Ade Salai tidak akan terpengaruhi teknik itu. Saat itu pelindung buatan Wang Aosan hancur dan membuat Aosan terluka parah karenanya. Zhang Hao bilang, aku tidak akan membiarkanmu mengganggu lagi. Zhang Hao ingin mempunyai Heart of Universe penuh lagi, agar dia bisa memulihkan semua orang dari rasnya atau Phantom Elf. Zhang Hao menyebut kalau Moki itu pengkhianat dan akan membunuhnya. Wang Aosan menasehatinya, kau itu dikuasai oleh nafsu dan ambisi. Kau hanya akan menghancurkan alam semesta. Zhang Hao tidak peduli. Aku tidak mengerti kenapa kau terus membela ras yang tidak ada hubungan denganmu. Mereka itu cuma ternak bagi kita. Nana sangat marah mendengar itu. Katanya mereka tidak boleh diam saja dan harus mati dengan terhormat. Ayo lawan dia. Zhang Hao kesal mendengar itu. Dia mulai menyerang dengan cahaya yang langsung menuju ke Nana dan yang lain. Entah apa yang terjadi setelah itu, sepertinya Wang Aosan menghalau serangannya. Karena di sini Zhang Hao bilang, kau pikir berapa lama lagi kau bisa menahanku? Wang Aosan menjawab, 1 menit, aku bisa menahan dia selama 1 menit. Wang Ade Salai, bunuh aku dan ambil kekuatanku. Wang Aosan juga punya kekuatan Demon King. Kalau Ade Salai membunuhnya, kekuatan Ade Salai pasti meningkat. Jangan ragu dan cepat bunuh aku. Cuman ini satu-satunya cara. Dan yep, tanpa ragu Ade Salai langsung menusuk mati Wang Aosan. Aosan tersenyum senang. Memang beginilah seharusnya sifat seorang iblis. Ade Salai meminta maaf. Jujur, kekuatan Zhang Hao jauh di luar nalar.
Walau dengan kekuatan Wang Aosan saja, Ade Saleh belum yakin bisa mengalahkannya. Wang Aosan menyuruh mendekatkan telinga. Dia membisikkan sesuatu ke Ade Saleh, itu permintaan terakhirnya. Mendengar permintaan itu, Ade Saleh kaget dan bertanya, "Apa kau gila?" Tubuh Wang Aosan sudah mulai menghilang. Dia sekali lagi mengingatkan ke Ade Saleh, "Jangan ragu, kau adalah harapan terakhir." Karena membunuh Wang Aosan, level Ade Saleh naik ke angka 300 dan juga dia berhasil menyerap jiwa final Demon King dan mewariskan semua atributnya. Zhang Hao semakin marah, kenapa Moki harus mengorbankan dirinya demi mereka. Ade Saleh memancarkan auranya ke pedang, katanya tidak akan membiarkan pengorbanan Moki sia-sia. Ade Saleh membuat sebuah tebasan kuat ke arah Zhang Hao. Tebasan itu menghasilkan energi yang sangat kuat. Yang tampak Zhang Hao diam saja menerima serangan tersebut. Setelah ledakan serangan Ade Saleh mereda, terlihat Zhang Hao yang masih baik-baik saja sambil membawa tombaknya. Katanya kekuatan Ade Saleh memang sedikit lebih kuat, tapi itu saja belum cukup. Zhang Hao membuat sebuah bola api yang sangat besar. Nana yang masih di sana merasakan hawa yang panas seperti terbakar. Bola api itu sudah terbang ke arah Ade Saleh berdiri. Ade Saleh menoleh ke belakang dan bilang ke Nana untuk membawa Xiao Xiao ke dungeonnya untuk berlindung. Ade Saleh mengangkat tangannya. Bola api itu semakin mendekat. Sementara itu di tengah kota yang berlangit cerah, ada sebuah portal yang terbuka. Dua orang pemabuk yang lagi berjalan menoleh ke belakang dan kaget dengan apa yang mereka lihat. Itu bola api yang sebelumnya diterbangkan Zhang Hao. Itu sudah dipindahkan Ade Saleh ke tengah kota. Ledakan besar terjadi yang menjadi efek setelah bola api itu menyentuh tanah. Ade Saleh tampak terbang menjauh dari kejaran Zhang Hao. Zhang Hao bertanya, "Mau lari kemana kau?" Dan memuji Ade Saleh cukup baik karena mau menjadi umpan agar mereka bisa lari. Ade Saleh berhenti. Dia bertanya, "Aku baik. Sepertinya kau salah sangka. Ada banyak player di kota ini dan aku bisa meningkatkan kekuatanku dengan membunuh mereka. Jadi matilah di tanganku." Ade Saleh membuat tebasan kuat sekali lagi yang kali ini dia arahkan ke bawah kota, di mana banyak orang berada. Karena setiap membunuh manusia, Ade Saleh akan mendapatkan XP. Level Ade Saleh naik 10 level. Sebelumnya, ini adalah permintaan terakhir dari Wang Aosan. Jadilah iblis dan bunuh mereka semua. Itu adalah kelemahan terbesar Zhang Hao, dan ini satu-satunya cara mengalahkannya. Benar saja, Zhang Hao begitu marah dengan apa yang dilakukan Ade Saleh yang sudah menghancurkan fondasi yang dia sudah bangun selama bertahun-tahun. Ade Saleh menahan serangan dari Zhang Hao. Di bawah manusia melihat apa yang terjadi. Ade Saleh menghancurkan kota dan Zhang Hao sedang berusaha melindungi manusia. Manusia di bawah mulai bersorak memberikan semangat untuk Zhang Hao. Di atas langit, Zhang Hao senang. Lihatlah siapa yang lebih seperti penjahat sekarang, aku atau kau. Ade Saleh menjawab, baik atau jahat. Kalau aku harus mengorbankan semua yang sudah diusahakan untuk harapan terakhir, maka aku akan menjadi Demon King terburuk. Ade Saleh menangis mundur serangan Zhang Hao. Setelah itu dia kembali menghancurkan apapun yang dibawanya. Ade Saleh kembali naik level, tapi katanya ini belum cukup. Dan harapan terakhir ada di sana. Terdapat tempat dengan portal yang disegel. Ade Saleh mulai terbang menuju ke portal tersebut. Setelah itu Ade Saleh berhasil masuk ke dalamnya. Yang ternyata itu adalah dungeon di mana wilayah kekuasaan Demon King Ade Saleh sebelumnya. Akhirnya Ade Saleh kembali ke wilayahnya. Saat itu ada 3 cahaya yang dengan cepat datang ke hadapannya. Itu 3 demon bawahan Ade Saleh yang langsung berlutut menyambut sang raja. Ade Saleh bilang, "Aku mau pergi ke makam para leluhur suci. Kalian tahan orang yang mengejarku." Ketiganya menjawab, "Siap yang mulia." Ade Saleh langsung terbang menuju ke tujuannya. Sementara 3 demon itu akan menahan Zhang Hao.
Setelah itu Zhang Hao sudah tiba di dungeon. Dia berteriak, "Ade Salai, kau tidak akan bisa lari kemanapun." Zhang Hao melihat ada banyak cahaya yang mulai terbang ke arahnya. Lindung Zhang Hao mulai menahan setiap serangan yang datang. Yang datang adalah demon dengan segala jenis. Mereka datang ke sini dengan tujuan dan perintah dari rajanya untuk menghalau orang yang mengejar sang raja. Zhang Hao mengejek mereka semua. "Kalian mau menghentikanku? Bagaimanapun aku akan tetap menghancurkan Ade Salai. Dan dungeon ini seharusnya sudah lama hancur." Sementara itu di tempat di mana makam leluhur suci berada, Ade Salai sudah sampai di sana. Makam itu ada 3 peti mati dan patung besar. Ade Salai bilang, Immortal Demon King memang abadi, tapi keabadian mereka akan mati karena rasa kesepian dan kebosanan. Tapi kekuatan mereka akan tetap ada. "Leluhur yang hebat, tolong wariskan kekuatan kalian padaku." Saat itu muncul arwah 3 Immortal Demon King terdahulu. Ketiganya langsung terbang masuk ke dalam tubuh Ade Salai. Setelah menerima kekuatan dari ketiga Demon King leluhurnya, Ade Salai bilang kalau ini masih belum cukup melawan Zhang Hao. Kekuatan para leluhur suci sudah terlalu lama terdiam. Kekuatan mereka berkurang. Apalagi tempat ini sudah tidak terurus dengan baik setelah kematiannya, dan kemurniannya terlalu rendah. Ade Salai berpikir, apa itu satu-satunya cara? Kita pindah lagi ke Zhang Hao yang tampak sudah membantai setiap demon yang ada di sana. Setelah itu dia berteriak menyuruh Ade Salai untuk keluar. Dia sangat kesal di mana Ade Salai bersembunyi. Zhang Hao tampak menggunakan kemampuan deteksinya. Dia mendeteksi apapun yang ada di dalam dungeon. Hasilnya, Zhang Hao tidak merasakan adanya makhluk hidup di sini. Apakah Ade Salai sudah tidak ada di dalam si dungeon? Zhang Hao menoleh ke belakang melihat portal dungeon. Dia marah Ade Salai sudah kabur keluar. Tapi dia masih sombong. Apa Ade Salai pikir dia tidak bisa keluar dari sini setelah portal itu tertutup? Tentu bisa, karena Zhang Hao mempunyai Heart of Universe yang bisa membuka portal menuju ke dunia lain. Katanya Ade Salai tidak akan bisa mengurungnya. Zhang Hao sudah membuka portal dan keluar dari dungeon Immortal Demon King. Sampai di luar, dia kaget dengan apa yang dia lihat. Semua yang ada di dunia itu hancur. Saat itu dari belakangnya muncul Ade Salai yang sudah siap dengan kebasannya. Zhang Hao menoleh ke arahnya. Dia bilang, "Serangan kejutan," sambil menyiapkan tangannya untuk menahan serangan Ade Salai. Tapi hasilnya di luar perkiraan. Ade Salai berhasil memukul mundur Zhang Hao. Zhang Hao terbang jauh. Dia kaget kenapa rasanya sangat sakit. Dia bertanya, "Ada apa dengan kekuatanmu itu? Apa yang sudah kau lakukan?" Ade Saleh menjawab itu dengan tenang, "Aku sudah membunuh semua player yang ada di dunia ini." Zhang Hao kaget mendengar itu. Dia bertanya, bagaimana itu mungkin? Ini baru beberapa menit semenjak dia keluar dari dungeon. Ade Saleh bilang, waktu di antara dua ruang itu berbeda. Di sini sudah lewat sehari berlalu. Walaupun perlu sedikit usaha, tapi 1 hari itu sudah cukup bagi Ade Salai membunuh semua player yang ada. Zhang Hao maju, dia masih percaya diri dengan kekuatannya. "Aku tidak akan pernah kalah kalau masalah kekuatan." Tinjuan Zhang Hao sudah sampai di Ade Salai dan membuat kehancuran di sekitarnya. Zhang Hao kaget dengan apa yang dia lihat. Ade Salai berhasil menahan pukulannya dengan 1 tangan. Ade Salai bertanya, "Apakah hanya ini kekuatanmu?" Sambil memasang wajah mengejek. Setelah itu Zhang Hao bergegas mundur menjauh dari hadapan Ade Salai. Dalam hatinya dia menyangkal hal yang terjadi. Itu tidak mungkin, dia ketakutan pada musuhnya. Ade Salai bilang, "Jadi, ayo kita akhiri semua ini." Ade Salai meningkatkan kekuatannya yang begitu kuat dan menakutkan. Zhang Hao langsung ketakutan merasakan kekuatan Ade Salai. Tanpa bisa bereaksi atau menangkis, Zhang Hao menerima tinjuan kuat Ade Salai yang terbang begitu cepat dan sangat kuat.
setengah tubuhnya sudah hancur. Tapi Zhang Hao masih percaya kalau ini bukan masalah besar, karena dia punya Heart of Universe. Selama dia mempunyai itu, Zhang Hao bisa memulihkan tubuhnya. Tapi yang tidak dia tahu, Ade Saleh tidak bertujuan menghancurkan tubuhnya. Apa ini yang kau bicarakan? Aku akan mengambil pecahan Heart of Universe. Dan yap, Ade Saleh sudah mengambil itu dari tubuh Zhang Hao, yang artinya Zhang Hao tidak akan bisa memulihkan tubuhnya. Zhang Hao tertawa tidak percaya. Dia tidak percaya akan kalah di tangan Ade Saleh. Dia bilang, kau membunuh semua player. Kau itu sama sepertiku. Kau tidak ada bedanya. Zhang Hao menyumpahi Ade Saleh dengan apapun yang keluar dari mulutnya. Ade Saleh sudah mempunyai semua pecahan dari Heart of Universe dan juga sudah memulihkan Heart of Universe. Dengan ini, Ade Saleh bisa mengakhiri semua masalah. Permintaan Wang Aosan tidak hanya seperti itu. Katanya tidak masalah Ade Saleh membunuh semua orang di dunia ini. Selama Ade Saleh mempunyai Heart of Universe yang sempurna, dengan menggunakan kekuatanmu, kau bisa melompati waktu dan menulis ulang sejarah. Lalu semuanya akan kembali seperti semula. Bagaimanapun saat sejarah berubah, maka semuanya akan dimulai ulang dan semua dunia tidak akan saling terhubung lagi. Keputusan ada di tangan Ade Saleh. Pikirkanlah. Ade Saleh mengatakan kehancuran planet ini tidak ada hubungan dengannya. Tapi teman-teman yang mati, kesulitan yang mereka tanggung. Kalau tidak ada serangan dari dunia lain, seharusnya mereka bisa hidup seperti orang normal. Ade Saleh memutuskan akan mengubah sejarahnya. Ade Saleh menggunakan kekuatan Heart of Universe dengan kembali ke masa lalu, di mana Ade Saleh menuju ke dunia Phantom Elf. Terlihat Saire yang berlari ingin menggunakan kekuatan Heart of Universe. Memang karena hal inilah dunia berubah saat Saire termakan hawa nafsu dan ambisinya setelah merasakan kekuatan dari Heart of Universe. Saat itu ada tangan yang menahan Saire menggunakan Heart of Universe. Itu adalah Ade Saleh. Jangan khawatir, biar aku yang mengurus mereka. Ade Saleh dalam wujud Phantom Elf kaget dengan kemunculan dirinya di masa depan. Dengan kekuatan penuhnya, Ade Saleh dengan mudah menghabisi setiap chaos yang ingin mengambil Heart of Universe. Setelah semuanya bersih dan beres, dengan ini semuanya akan berakhir bahagia. Tampak tubuh Ade Saleh mulai menghilang. Begitu juga dengan Phantom Elf yang punya jiwa Ade Saleh. Sejarah sudah ditulis ulang. Dan dengan ini, tanpa adanya serangan alien, Xiao Xiao dan kakak aslinya Zhou Qing bisa hidup dengan normal. Miyamoto Nana juga bisa menjadi gadis biasa. Kehidupan di dunia lain juga berjalan normal. Semua orang memiliki akhir mereka sendiri, tanpa Ade Saleh yang menghabisi orc yang memasuki wilayahnya. Katanya sekarang tempat ini menjadi wilayahnya. Dari sekarang aku yang akan melindungi kalian. Sepertinya ini adalah dunia manusia. Muna tanya, Lord Demon King, tolong beri nama wilayah ini. Ade Saleh menjawab, ayo beri nama tempat ini sebagai bumi. Kurasa itu nama yang bagus. Oke, cerita Demon King Cheat System berakhir di sini alias tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.